Setiap jam dihibur hatiku dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, warga jemaat GKJ Karangasem yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini renungan yang akan saya bawakan kita buka dengan membacakan kitab Roma 12 ayat 15 yang demikian: bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Dan pada hari ini, pagi hari ini renungan akan saya kasih judul kasih yang menguatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika sedang menghadapi suatu masalah yang cukup berat, tidak jarang seorang merasa menjadi orang yang paling menderita dan paling sengsara di dunia. Kadang juga merasa sendirian dan tidak ada seorang pun yang peduli. Bahkan kadang ada juga perasaan bahwa orang lain memandang dirinya dengan sebelah mata, seolah-olah semakin memojokkan dirinya. Situasi ini semakin memperburuk keadaan dan membuat orang tersebut kehilangan harapan. Mungkin ini banyak kita temukan dalam lingkungan kita, saudara-saudara kita juga, kadang sahabat kita pernah merasakan hal yang seperti ini. Dan apakah yang harus kita lakukan seumpama di antara kita, teman kita, mungkin saudara ataupun keluarga kita menghadapi keadaan yang seperti itu? Itulah perlu satu penghiburan terhadap mereka. Kedatangan seorang saudara yang menyapa dirinya, bahkan mau mendengarkan segala keluh kesah dan masalah hidupnya, pasti akan sedikit atau banyak membawa kelegaan. Kehadiran seorang saudara itu tidak harus selalu menyelesaikan masalah. Namun kehadiran orang lain yang dengan setia mau mendengarkan keluhannya pasti akan membuka sedikit pengharapan. Tapi terkadang malah seorang yang datang terkadang malah menyampaikan sesuatu bahwa itu masih berat apa yang dia rasakan, daripada memberi satu penguatan, kekuatan iman, tapi lebih cenderung membandingkan lebih berat apa yang dirasakan. Di sini hal ini mungkin tidak kurang bagus untuk kita dengarkan di saat orang lain sedang menghadapi suatu masalah. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Roma sebagaimana tertulis dalam surat Roma 12 ayat 15 tadi. Ayat ini merupakan bagian dari nasihat Paulus kepada jemaat Roma untuk hidup di dalam kasih. Banyak bentuk hidup di dalam kasih yang disampaikan Rasul Paulus. Salah satunya adalah berempati sebagaimana dinyatakan pada ayat ini. Paulus mengajak jemaat Roma untuk berempati kepada orang lain, khususnya mereka yang sedang berduka. Bapak Ibu yang terkasih,
Bagaimana berempati dengan orang yang berduka? Berarti keadaan mental yang membuat seorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Berdasarkan definisi itu, berarti ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh orang tersebut dari sudut orang itu sendiri. Jadi di sini kita diajak untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain yang sedang berduka. Setidaknya ada 3 langkah yang perlu dilakukan saat kita mau belajar berempati kepada mereka yang berduka. 1. Datang atau hadir langsung bertemu dengan orang yang sedang berduka. Kehadiran kita meski tidak tentu mengucapkan satu kata pun sudah dapat menjadi penghibur bagi mereka. Kehadiran kita dapat diartikan sebagai pemberian dukungan bagi mereka, terlebih lagi ketika kita mau dengan sabar dan setia mendengarkan keluhan dan curahan kesedihan mereka. Ini pasti akan membawa sedikit kelegaan. Yang kedua, menyampaikan kata-kata penghiburan jika ada kesempatan dan waktunya tepat. Kadang dibutuhkan juga ungkapan dukungan berupa kata-kata yang tidak perlu panjang lebar tentunya. Dan yang ketiga, selain kata-kata, ada pula orang yang membutuhkan sentuhan, baik itu jabat tangan, tepukan di pundak, atau dengan pelukan. Tindakan ini akan sangat menguatkan dan menenteramkan langkah mereka untuk menghadapi cobaan itu. Dan 2 dan 3 itu tadi menentukan ataupun ditentukan oleh bahasa cinta orang tersebut. Selanjutnya, nasihat Rasul Paulus untuk berempati ternyata bukan hanya dengan orang yang berduka, tapi juga dengan yang sedang bersukacita. Empati tidak hanya untuk mereka yang bersedih, tetapi untuk semua orang. Orang yang sedang bersukacita juga perlu diapresiasi melalui cara yang hampir sama ketika kita menghibur orang yang berduka. Melalui kehadiran, ucapan, ataupun sentuhan yang menunjukkan dukungan kita, berempati dengan orang yang bersukacita juga memberi efek yang baik bagi diri kita. Kita dilatih untuk menjaga hati, pikiran, dan perasaan supaya terhindar dari perasaan iri dan dengki atas sukacita yang diterima orang lain. Dalam lagu Hitung Jemaat yang kita kenal, yang kita sebut dengan judul Kekuatan serta Penghiburan, itu adalah gambaran apa yang sedang dirasakan oleh teman-teman kita yang sedang berduka ataupun juga sedang bersukaria. Di sini ada 2, kekuatan serta penghiburan. Ya, mungkin salah satunya kata-katanya adalah kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan kuberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Amin. Dan